Wang Lin mengenal orang ini. Itu adalah kultivator dengan tubuh besar yang berbicara kasar dan sangat tidak sopan kepada Wang Lin. Menghadapi 7 sinar yang dibentuk oleh 7 pria berbaju hitam, Wang Lin mencibir. Mari kita gunakan kamu untuk melihat apakah kultivasiku saat ini dapat mengalahkan kultivator Nirvana Cleanser tahap awal. Bocah kepala besar menjilat bibirnya dan pertumpahan darah memenuhi matanya. Sudah lama sejak dia membunuh siapapun. Saat dia melihat 7 pria berpakaian hitam, niat membunuh tidak bisa tidak muncul di dalam hatinya. Bocah itu hormat bertanya, "Tuan, bisakah aku membunuh mereka?" "Silahkan," suara Wang Lin tenang, tapi itu menyebabkan bocah itu mengangkat kepalanya dan melangkah keluar. Dia terlalu cepat dan menghilang dalam sekejap. Ekspresi pria tua itu suram saat dia menatap Lei Ji yang semakin dekat. Matanya mengungkapkan cahaya aneh saat dia mengamati Lei Ji, dan keserakahan muncul di hatinya. Klan iblis raksasa memang hal yang baik. Bagi Wang Lin untuk bertemuku adalah kemalangannya. Bocah itu adalah seorang kultivator Nirvana Scryer. Dan boneka itu juga memiliki beberapa kekuatan, meskipun Wang Lin ini bisa bertarung dengan Ling Tianho, itu hanya karena kekuatan hartanya. Bocah itu mengambil langkah dan tiba di depan 7 pria berpakaian hitam. Dia tersenyum saat tangannya meraih ke arah salah satu dari mereka. Ketujuh pria ini semuanya berada di atas tahap ascenden, tepatnya ilusiin. Saat bocah mengulurkan tangan, ketujuh dari mereka bergerak cepat dan membentuk formasi untuk menuangkan semua kekuatan mereka ke dalam satu orang. Pria yang memimpin mengangkat tangannya, membentuk segel dan menunjuk ke bocah itu. Orang terakhir dari ketujuh segera menjadi putus asa dan lemah. Kemudian orang keenam dari belakang sama, dan ini berlanjut saat semua kekuatan mereka memasuki orang pertama di depan. Akhirnya, semua kekuatan keluar dari segel yang dibuat oleh orang pertama. Seekor harimau hitam muncul dan melesat ke bocah itu. Bocah itu tertawa saat dia tanpa ampun meremas tangannya tanpa ragu. Tepat pada saat ini, mata pria tua di kapal itu menyala dan dia mengangkat tangan dan menunjuk ke depan. Sinar hitam melesat dengan sangat cepat menuju bocah itu. Wang Lin sedang duduk di punggung Lei Ji dan matanya menyala. Dengan satu langkah, dia berjalan meninggalkan Lei Ji dan muncul di sebelah bocah itu. Wang Lin bahkan tidak melihat sinar hitam dan dengan santai melambaikan tangannya. Ada ledakan keras dan sinar hitam runtuh. Wang Lin dengan tenang menatap pria tua itu dan perlahan berkata, "Apakah kamu berani bertarung denganku?" Pria tua itu mengerutkan kening dan mencibir. "Junior, sepertinya kamu pikir kamu bisa menantangku karena pertempuranmu dengan Ling Tianho." Tubuhnya melesat keluar dan tangannya membentuk segel. Dengan ujung jarinya, ilusi raksasa muncul di belakangnya. Ilusi ini adalah tablet batu, dan memancarkan cahaya keemasan yang menerangi area itu. Tablet surgawi, penghancuran jiwa. Pria tua itu berteriak saat ilusi itu keluar. Tangannya membentuk segel dan dengan ujung jarinya tablet batu itu akan menabrak Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tenang. Dia membentuk kepalan dan melemparkan pukulan. Pukulan ini berisi kultivasi tahap pertengahan Nirvana Scryer dan kekuatan dewa kunonya. Kultivasi Nirvana Scryer tahap pertengahan memungkinkannya untuk mencapai kekuatan puncaknya, seperti apa yang dia perlihatkan dalam kehampaan, tanpa berubah menjadi dewa kuno setinggi 1000 kaki. Jika dia mengambil bentuk dewa kuno, Wang Lin percaya diri dalam bertarung melawan kultivator Nirvana Cleanser tahap tengah. Pukulannya menciptakan ledakan sonik yang bergema melintasi ruang angkasa dan membuka sejumlah besar celah spasial. Ini bahkan bukan kekuatan sebenarnya di balik pukulan itu. Saat Wang Lin melemparkan pukulan, ilusi tinju dari dewa kuno setinggi 1000 kaki muncul. Adegan ini sangat mengejutkan pria tua itu. Saat lengan dewa kuno muncul, aura liar datang bersamanya. Aura ini dipenuhi dengan arogansi dan sifat tirani yang akan menghancurkan dunia. Semua kekuatan yang memblokirnya harus hancur. Sebelumnya, Wang Lin tidak bisa dengan mudah membentuk bayangan lengan dewa kuno hanya dengan pukulan. Dia harus menggunakan kekuatan penuhnya untuk membuat lengan muncul. Tetapi bahkan kemudian, lengan itu akan jauh lebih transparan. Namun saat ini dia dengan santai bisa melemparkan pukulan semacam ini. Dengan satu pukulan, tablet batu bahkan tidak mendekati Wang Lin. Itu hanya bertabrakan dengan tinju. Tablet batu itu ternyata rapuh dan runtuh saat bentrok. Pria tua itu terkejut dan ekspresinya menjadi suram. Namun, tepat pada saat ini, pukulan yang dilemparkan Wang Lin mendekat. Ledakan sonik bisa terdengar. Pria tua itu mendengus dingin saat dia menggerakkan tangannya dan 9 rune muncul. Itu menumpuk dan menembak ke arah tinju Wang Lin. Saat itu mendekat pada tinju Wang Lin, mata pria tua itu berubah dingin dan dia berteriak, "Meledak!" Ledakan dahsyat itu mengguncang surga dan gelombang kejutnya menyebar luas. Kapal hitam segera didorong mundur, dan bahkan Lei Ji harus mundur. Adapun para kultivator yang dipimpin oleh pria tua itu, mereka mundur juga. Hanya bocah kepala besar yang menyeringai saat dia menyerang 7 orang berpakaian hitam. Sementara Wang Lin dan pria tua itu bertarung. Tubuh hancur dan darah terciprat kemana-mana. Beberapa tetes mendarat di dekat mulutnya, dan bocah itu menjilatnya. Saat 9 rune itu meledak, ekspresi pria tua itu tidak hanya meredup, ia menjadi lebih terkejut.
dia mundur tanpa ragu. Setelah 9 rune runtuh, Wang Lin berjalan keluar tanpa cedera. Dampaknya tadi dibubarkan olehnya hanya dengan satu pukulan. Sepertinya aku benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh kultivator Nirvana Cleanser tahap awal. Wang Lin perlahan berjalan ke arah pria tua itu. Wajah pria tua itu pucat. Bahkan sampai sekarang, dia masih tidak percaya Wang Lin memiliki kekuatan seperti itu. Saat dia melihat pertarungan Wang Lin dan Ling Tianho, dia pikir itu karena Wang Lin mengandalkan harta dan Ling Tianho menahan. Namun sekarang, dia merasakan aura yang kuat dari tubuh Wang Lin. Ada kilasan niat membunuh di mata pria tua itu. Dia selalu menjadi orang yang kejam, dan dia sudah memiliki niat membunuh sejak dia melihat Wang Lin. Niat membunuh ini datang dari keserakahan di dalam hatinya. Tidak hanya dia serakah untuk klan iblis raksasa, dia bahkan lebih serakah untuk kunci gua surgawi itu. Jika aku membunuhnya, aku bisa mendapatkan kunci gua surgawi. Itu akan sangat bermanfaat bagi aku selama perjalanan ke tanah roh iblis. Pria tua itu menjilat bibirnya dan kemudian tangannya menunjuk ke tubuhnya beberapa kali. Setiap kali dia menunjuk, tubuhnya akan bergetar. Saat tangannya berlanjut, tubuhnya bergetar dan dia mundur sambil menunjukkan ekspresi ganas. Pria tua itu tanpa ampun mendorong tangannya ke depan sambil berteriak, "Wang Lin, jika kamu pintar, serahkan kunci gua dan klan iblis raksasaan aku akan membiarkanmu hidup. Kalau tidak, mati." Tubuhnya mulai bergerak dengan cara yang aneh. Tubuh pria tua yang semula gemuk itu menjadi lebih kurus. Namun aura yang menakutkan mulai berkumpul saat tubuhnya menipis. Kemudian sinar cahaya terang datang dari antara alisnya. Kumpulkan debu yang berserakan. Tubuh pria tua itu terus menjadi lebih kurus sampai dia hanya kulit dan tulang. Dia sekarang tampak seperti tengkorak. Cahaya di antara alisnya melesat ke arah Wang Lin. Saat cahaya yang kuat ini menyebar, mata Wang Lin berubah dingin. Meskipun dia tidak tahu apa itu, dia merasakan sedikit bahaya. Monster tua Nirvana Cleanser ini tidak bisa dianggap remeh. Meskipun orang ini hanya pada tahap awal Nirvana Cleanser, pertempuran ini akan sulit jika aku tidak memiliki tubuh dewa kunoku. Secara khusus, mantra ini yang mengumpulkan esensi dari dagingnya untuk membentuk sinar cahaya yang kuat adalah luar biasa. Tangan Wang Lin meraih kekosongan dan suara gemuruh muncul. Energi asal dunia berkumpul dan celah spasial muncul. Ada kilatan merah saat tombak muncul di tangan Wang Lin. Kamu memenuhi syarat untukku menggunakan ini. Wang Lin meraih ilusi tombak pembunuh dewa dan melemparkannya. Tombak itu berubah menjadi sinar merah menuju sinar terang yang datang ke Wang Lin. Saat tombak terbang, aura biadab itu mencapai puncaknya. Saat tombak terbang, aura kuatnya menyapu seluruh dunia. Ada ledakan yang mengguncang surga saat tombak dan sinar terang bertabrakan. Ledakan keras bergema dan cahaya terang melemah. Hanya butuh beberapa napas waktu untuk cahaya terang itu runtuh. Tombak pembunuh dewa menyerang pria tua itu. Pria tua itu terperangah dengan situasi itu dan keterkejutan memenuhi matanya. Dia ingin mundur, tetapi dia jauh lebih lambat daripada tombak, dan itu akan menembusnya. Tepat pada saat ini, pria tua itu mengeluarkan perisai kecil hijau. Dia memindahkan perisai ke depannya dan bertabrakan dengan tombak. Perisai kecil itu bergetar dan dia didorong kembali, tetapi tidak ada retakan yang muncul pada perisai itu. Kecepatan seorang kultivator Nirvana Cleanser menggunakan pelarian darah tidak terbayangkan. Saat pria tua itu mengeluarkan perisai, mata Wang Lin bersinar terang. Dia bisa merasakan aura dewa kuno yang samar datang dari perisai kecil. Harta dewa kuno. Melihat pria tua itu melarikan diri, tombak terus menyerang sebelum berubah menjadi lebih transparan dan akhirnya menghilang. Ada kilatan dingin di mata Wang Lin saat ia mengambil langkah dan riak muncul di bawah kakinya. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin menggunakan spasial bending dalam pengaruh planet Tianyun. Dia bergabung dengan dunia dan menghilang. Hati pria tua itu bergetar saat dia melihat ini. Kulit kepalanya menjadi mati rasa dan dia akan kehilangan akalnya. Tanpa ragu, dia batuk banyak darah untuk menggunakan pelarian darah. Keringat keluar dari dahinya dan dia berteriak dalam hatinya, "Tekuk spasial!" Wang Lin ini tahu spasial bending. Spasial bending bukanlah sesuatu yang semua orang tahu. Mengetahui spasial bending berarti memiliki kualifikasi untuk menjadi tak terkalahkan di antara para kultivator tingkat kultivasi yang sama. Tingkat kultivasi ini lebih tinggi dariku dan dia tahu spasial bending. Pertarungan ini, wajah pria tua itu pucat dan ketakutan memenuhi matanya. Saat dia mundur, riak muncul di sampingnya dan Wang Lin berjalan keluar. Tangan Wang Lin membentuk kepalan dan dia melemparkan pukulan tanpa ragu. Dia terlalu dekat dengan pria tua itu. Saat dia mengangkat tinjunya, dia kurang dari 7 inci darinya. Dari kejauhan, itu tampak seperti pria tua itu berlari ke tinju. Aura dewa kuno dari tinju membentuk badai dan akan melahap pria tua itu. Mata pria tua itu menyusut dan dia dengan cepat berteriak, "Rekan kultivator, kasihanilah. Tolong, dengarkan aku. Sekali saja,
Wajah pria tua itu pucat. Sudah lama sejak dia bertemu dengan krisis hidup dan mati. Seluruh tubuhnya mati rasa dan dia meninggalkan martabatnya untuk mengatakan itu. Wang Lin berhenti saat tinjunya hanya 1 inci jauhnya dari hidung pria tua itu. Dia dengan dingin menatap pria tua itu. Dahi pria tua itu berkeringat saat dia melihat tinju di depannya. Dia jelas bisa merasakan kekuatan dalam pukulan itu. Jika pukulan ini mendarat padanya, tubuhnya pasti akan runtuh. Setelah tubuhnya dihancurkan, itu tidak mungkin jiwa asalnya bisa melarikan diri. Karena rekan kultivator pergi ke gua surgawi di tanah roh iblis dan pasti akan membutuhkan bantuan, aku bersedia melakukan terbaik untuk membantu menghadapi masalah hari ini. Mata Wang Lin dingin, dan tidak mungkin untuk melihatnya. Sebelum pandangan Wang Lin, pria tua itu mengeluh di dalam hatinya dan berkata, selain itu, aku akan memberi rekan kultivator perisai ajaib ini. Ini adalah harta pelindung paling kuat yang aku miliki. Jika reka kultivator memilikinya, itu akan sangat membantu di gua surgawi. Saat pria tua itu berbicara, ia menghapus jejaknya di perisai dan menyerahkannya ke Wang Lin. Wang Lin merenung dan perlahan menarik tinjunya. Dia mengambil perisai dan menyimpannya setelah dengan hati-hati melihatnya. Saat pria tua itu melihat Wang Lin menarik tinjunya, dia menghela napas lega sebelum dengan hati-hati memandang Wang Lin. Wang Lin membentuk segel. Dengan lambaian tangannya, sebuah batasan keluar. Itu adalah tanda budak yang sama seperti yang digunakan pada bocah kepala besar. Dan itu mendarat di antara alis pria tua itu. Pria tua itu tidak berani melawan dan membiarkan Wang Lin untuk menempatkan segel. Segel itu melintas beberapa kali di antara alis pria tua itu sebelum menghilang. Jaga urusanmu dan ikuti aku. Wang Lin bahkan tidak melihat pria tua itu sebelum menghilang. Saat dia muncul kembali, dia berdiri di punggung Lei Ji. Lalu dia duduk. 7 pria berkulit hitam sudah terbunuh oleh bocah kepala besar. Menjilat bibirnya, bocah itu kembali ke sisi Wang Lin. Pria tua itu menghela nafas dan kemudian kembali ke kapal dalam sekejap. Dia memanggil semua muridnya, dan setelah memberikan beberapa perintah, dia membiarkan mereka pergi dengan perahu. Dia tiba di punggung Lei Ji sebelum Wang Lin dan tersenyum masam. Mengikuti perintah rekan kultivator, aku telah menangani semua masalah sepele. Nama asli aku adalah Chen Feng dan nama panggilan aku adalah Master Angin. Hari ini aku kalah dari rekan kultivator dan tidak menyesal. Aku akan mematuhi janjiku untuk membantumu di tanah roh iblis. Namun, aku berharap bahwa setelah kami kembali, rekan kultivator akan melepaskan segel dan tidak akan ada dendam di antara kami. Wang Lin dengan tenang menatap Chen Feng dan perlahan berkata, segelku tidak kuat. Jika kamu ingin melepaskannya, kamu dapat dengan mudah melakukannya. Chen Feng tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia sudah memeriksa segel, jadi dia tahu itu adalah sesuatu yang hanya bisa menyegel kultivator Nirvana Scryer. Jika dia mau, tidak butuh waktu lama baginya untuk melepasnya. Namun, dia tidak berani mengambil risiko, dan dia lebih takut pada Wang Lin karena ini. Dalam pandangannya, ini adalah jebakan. Jika dia benar-benar percaya pada Wang Lin dan mencoba untuk menghancurkannya, itu mungkin akan memicu reaksi berantai dan mengaktifkan sesuatu yang lebih kuat. Pada saat itu, konsekuensinya akan menjadi sesuatu yang tidak dapat dia tahan. Wang Lin tidak akan berani begitu ceroboh jika bukan itu masalahnya. Skema orang ini berjalan dalam, jadi aku tidak bisa meremehkannya. Bagaimana ini bisa dibandingkan dengan segel Nirvana Cleanser? Meskipun itu akan membuatku menyerah sementara, aku akan terus-menerus memikirkan cara untuk memecahkannya. Namun dia membuat segel itu terlihat seperti bisa hancur dengan satu sentuhan, tetapi pada kenyataannya, itu memiliki jebakan tersembunyi di dalamnya. Bagaimana aku berani menyentuh segel seperti itu? Pria tua itu tersenyum pahit. Ini adalah tujuan sejati Wang Lin. Bagaimanapun, level kultivasinya yang sebenarnya hanya puncak pertengahan tahap Nirvana Scryer. Jadi bagaimana ia bisa menyegel seorang kultivator Nirvana Cleanser? Dia hanya bisa mengandalkan skema. Skema ini membentuk segel yang tidak terlihat, dan jika digunakan dengan benar, itu lebih kuat daripada segel di dunia. Wang Lin dengan tenang berkata, jika kamu mendengarkan perintahku, aku akan mengembalikan kebebasanmu saat kita meninggalkan tanah roh iblis. Chen Feng mengangguk dan tidak lagi membuang kata-kata sebelum duduk. Pada saat ini, tubuhnya sangat kurus, tetapi setelah berkultivasi sebentar, dia perlahan membengkak lagi. Metode kultivasi yang dia miliki sangat aneh. Wang Lin menarik pandangannya. Dia tahu bahwa Chen Feng berkultivasi untuk menunjukkan niatnya. Chen Feng menyiratkan bahwa dia akan mempersiapkan diri untuk tanah roh iblis dan akan bekerja untuk kebebasannya. Dengan bantuan orang ini, peluangku di sana telah meningkat sedikit. Sayangnya, aku masih tidak punya cukup orang. Wang Lin menghela nafas saat Lei Ji menerobos angkasa. Sepanjang jalan, mereka tetap diam. Segera, sebuah planet biru muncul di hadapan mereka. Planet ini sangat indah dan memancarkan aura energi spiritual yang kaya. Ini adalah planet roh air, dan itu milik 3 Chen bersaudara. Dikatakan bahwa planet ini dinamai setelah Junior Master Yi Chen, kata Chen Feng sambil membuka matanya. Ada jejak niat jahat di matanya. Dia sangat tersentuh oleh wanita dengan tubuh roh air. Jika bukan karena fakta bahwa dia takut orang di belakang 3 Chen bersaudara, dia pasti sudah mengambilnya dan menjadikannya tungku kultivasi. 3 Chen bersaudara.
Wang Lin menatap planet biru, tapi setelah merenung sejenak, dia memutuskan untuk pergi. Meskipun planet ini sangat cocok untuk kultivasi tertutup, tidak mudah baginya untuk mencuri planet ini, karena ia mengenal saudara-saudara. Saat ia hendak pergi, 3 sinar cahaya terbang keluar dari planet biru. 3 sinar cahaya ini seperti 3 naga yang meraung saat mereka keluar. Rekan kultivator, mengapa kalian berkeliaran di depan planet kita? Master Yi Chen meraung. Setelah Master Yi Chen selesai berbicara, dia segera melihat sesuatu. Raungan berhenti dan 3 orang keluar dari sinar. Itu 3 Chen bersaudara. Mereka bertiga baru saja kembali. Karena kejadian itu, lelang mata iblis dihentikan sebelum bahkan dimulai, sehingga mereka bertiga pergi. Saat mereka berlatih di planet kultivasi mereka sendiri, ia merasakan aura 2 kultivator langkah kedua di luar planet mereka, sehingga mereka bertiga terbang tanpa ragu. Saat mereka melihat tubuh raksasa Leiji, meskipun ekspresi mereka tetap biasa, mereka kaget. Bagi seseorang di aliansi untuk memiliki klan iblis raksasa, mereka pada dasarnya menjadi monster tua seperti Ling Tianho dan Alser. Kemudian mereka bertiga melihat orang-orang di punggung Leiji. Saat mereka melihat Wang Lin, mereka terkejut. Master Yi Chen melihat pertempuran antara Wang Lin dan Alser, dan dia yakin Wang Lin sudah mati. Sekarang setelah dia melihat Wang Lin lagi, dia merasa menghormatinya setelah guncangan awal. Untuk dapat membuat Ling Tianho dan Alser bertarung karena dia, Master Iblis ini tidak sederhana. Namun, hari ini mereka ditakdirkan untuk bingung, karena mereka melihat Chen Feng. Nama Chen Feng terkenal di planet Tianyun. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan leluhur darah, dia masih dianggap sebagai monster tua yang terkenal. Orang ini dikenal karena hidup penuh nafsu, dan dia bahkan punya ide tentang Ling Er. Meskipun dia menyerah kemudian, dia masih membuat Chen bersaudara khawatir untuk waktu yang lama. Meskipun Chen Feng telah menjadi jauh lebih kurus, mereka bertiga masih mengenalinya. Selain dari keterkejutan, mereka tidak yakin apakah situasi saat ini baik atau buruk. Untuk sesaat, ketiganya tidak bisa menahan diri untuk merenung dalam hati. Chen Feng tersenyum dan berkata, Chen bersaudara, bagaimana kalau kamu memberikan planet air roh kepadaku? Ekspresi Chen bersaudara berubah dan mereka akan berbicara saat Wang Lin dengan tenang berkata, berisik. Pikiran Chen Feng bergetar. Meskipun suara Wang Lin tenang, dia bisa merasa tidak puas di dalamnya. Dia tidak akan berani menyinggung Wang Lin sekarang. Dia dengan cepat tersenyum dan tidak lagi berani berbicara. Adegan ini mengejutkan ketiga Chen bersaudara sekali lagi. Rekan kultivator Yi Chen, kami baru saja berpisah, dan aku tidak berharap untuk bertemu kamu lagi begitu cepat. Aku tidak tahu planet ini milikmu. Aku akan pergi dan menemukan planet lain untuk berlatih tertutup. Wang Lin menggenggam tangannya pada 3 Chen bersaudara. Tuan Yi Chen cepat-cepat menggenggam tangannya, tetapi hatinya syok. Dia tidak mengharapkan Chen Feng untuk mengungkapkan tanda-tanda ketakutan hanya dengan satu kata dari Wang Lin. Master Yi Chen menggenggam tangannya dan berkata, rekan kultivator Wang, aku tidak tahu kamu dan Master Angin dia adalah pelayan aku. Wang Lin tidak mengatakan lebih banyak. Dia mengangguk pada Tuan Yi Chen dan hendak pergi. Dia tidak tahu bahwa kata-katanya tidak berbeda dengan puluhan ribu guntur yang meledak di telinga 3 Chen pada saat bersamaan. Mereka bertiga tersentak dan kaget. Tuan Yi Chen dengan cepat berkata tanpa ragu, saudara Wang Lin, jangan terburu-buru pergi. Planet ini sangat besar. Jika saudara Wang tidak keberatan, kamu dapat berkultivasi di sini. Orang ini anggota klan iblis raksasa sebagai tunggangan, adalah kultivator Nirvana Cleanser, dan menjadikan Master Angin yang terkenal sebagai pelayannya. Ada juga kultivator berkepala besar yang aneh yang berada di tahap Nirvana Scryer, dan bonekanya jelas tidak lemah. Aku harus berteman dengan orang seperti ini.